Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya. Jika kita mengasihi dan percaya serta taat kepada Tuhan, maka tujuan hidup kita hanyalah satu, surgawi, dengan melakukan firman-Nya. Dari kitab landasan kitab Matius teman-teman kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 teman-teman. Tema ini maksudnya teman-teman. Jadi apa ya? Kalau kita benar-benar katakan ini untuk tes ya. Kalau kita benar-benar hati kita di dalam hati kita benar-benar percaya Tuhan tidak sih? Ya mengasihi Tuhan tidak sih? Taat kepada Tuhan tidak sih? Kalau kita parameternya hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, biasanya kita akan otomatis katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, teman. Ya kita percaya kepada Tuhan dan kita mau banget gitu taat kepada Tuhan. Itu otomatis teman, dari pikiran, perasaan dan kehendak kita itu akan seperti itu, dari jiwa kita itu akan seperti itu. Tapi kalau dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, Tuhan tidak perlu harus tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikehendaki oleh kita. Yang Tuhan butuh bukti bagi kita bahwa kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan taat kepada Tuhan adalah melakukan firman Tuhannya, teman-teman. Jadi tidak bisa dengan parameter yang lain. Ya Tuhan ingin bukti bahwa apabila kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan taat kepada Tuhan, ya buktikan gitu dengan cara melakukan firman Tuhan gitu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dirancang kehendaki oleh Tuhan, dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Jadi semua adanya di firman Tuhan, teman. Jadi kalau sampai kita ngomong kita mengasihi, kita percaya, kita taat itu hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita saja, ya itu berarti masih salah, teman, salah jalan itu. Nah, problemnya sekarang yang timbul apabila benar Tuhan katakan kita harus melakukan firman Tuhan apabila kita mengasihi, percaya, dan taat kepada Tuhan. Pertanyaannya apakah kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan itu. Nah, kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti apa yang kita harus lakukan dalam hal melakukan firman Tuhan, dan terus apa yang mau dikerjain, teman-teman? Kan nggak tahu gitu. Jadi waktu kita mau atau mampu melakukan firman Tuhan itu harus dirunut ke belakang, teman-teman. Sebelum melakukan itu berarti kita harus mengerti dulu, teman-teman. Apabila kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukannya? Nah, apabila kita sudah mengerti, teman-teman, ditarik dirunut ke belakang lagi. Mengerti itu kan harus mengenal dulu, teman-teman. Tanpa mengenal, ya bagaimana gitu kita bisa mengerti gitu? Ya pasti kan tidak mungkin. Untuk bisa mengenal, teman-teman, ya kita harus mau mencari, teman, harus mau tahu gitu, mencari untuk tahu apa sih yang akan kita kenali dalam hal firman-Nya gitu, dalam hal pribadi Tuhannya. Jadi diurut ke belakang itu ya kuncinya satu, teman-teman, seperti di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan Tuhan tambahkan gitu. Nah, ini kembali lagi untuk mencari pribadi Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan ini ya dibutuhkan kemauan, teman. Bagaimana kita untuk mau dulu gitu. Ya kita mau untuk mencari Tuhan, kita mau untuk mengenal Tuhan, kita mau untuk mengenal firman Tuhan. Jadi dari kemauan kita, teman. Nah, problem yang timbul yang kedua, ya kemauan ini, free will ini adalah tidak bisa dipaksa oleh Tuhan itu. Karena kemauan untuk mengenal Tuhan, kemauan untuk mengasihi, percaya Tuhan, dan taat kepada Tuhan, itu ada kedaulatan Tuhan yang mengunci gitu, bahwa Tuhan itu tidak mau memaksa, teman. Kenapa Tuhan tidak mau memaksa kita untuk mau mengasihi Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan gitu? Sebenarnya itu untuk Tuhan mudah-mudah saja, teman-teman, untuk dengan kuasa yang supranatural gitu membuat kita seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau, teman-teman, karena ya manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang buat mainannya Tuhan, kalau ngomong tanda kutipnya gitu. Jadi buat mainannya Tuhan, buat kerjaannya Tuhan, buat sukacitanya Tuhan, buat kesukaan Tuhan, buat kebahagiaan Tuhan. Itu hanya manusia, teman-teman. Hanya satu-satunya makhluk, satu-satunya benda di dunia ini maupun di akhirat gitu. Ya hanya satu manusia itu yang diberi ada wujudnya itu tubuh, jiwa, roh gitu.
Jadi harus ada tiga ini, ada tubuh, ada jiwa, sama roh. Tapi kalau bicara makhluk yang lain atau benda yang lain, tidak pernah ada, teman-teman. Tidak pernah ada tubuh, jiwa, roh itu tidak ada. Jadi kembali lagi, karena ada apa? Kalau makhluk yang lain umumnya kan cuma tubuh dan jiwa. Nah, tubuh dan jiwa ini ya apa segalanya seperti diatur Tuhan, teman. Yang namanya tubuh gitu ya, seperti contohnya yang paling gampang itu kalau saya sering umpamakan tubuh itu yang benar-benar benda yang hanya bertubuh tapi bisa bergerak segala macam itu ya robot, teman. Robot itu adalah hanya berdiri, hanya tubuh. Tapi kalau bicara manusia atau binatang, kita bicara binatang dulu. Binatang atau makhluk lain di luar manusia itu bisa terdiri dari tubuh, teman-teman, physically gitu, bodinya, tubuhnya, raganya gitu, dan bisa juga dari pikiran, perasaan, kehendaknya, dari jiwanya, teman-teman. Tapi kalau makhluk satu-satu yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, ya ini cuma ada di manusia, teman-teman. Makanya Tuhan ingin sekali manusia itu menjadi kesukaannya Tuhan, ya kebahagiaannya Tuhan. Nah, kalau dalam tanda kutip ya seperti mainannya Tuhan, teman-teman. Ya, Tuhan itu hanya bisa dihibur oleh manusia. Sama saja tidak beda apabila manusia itu bisa dihibur oleh robot. Manusia itu bisa dihibur oleh misalnya binatang gitu. Nah, ini akan begitu. Manusia itu akan bisa dihibur oleh kucingnya gitu, oleh kucing gitu. Ya bisa dihibur oleh anjingnya gitu. Ada yang senang reptil, bisa dihibur oleh reptilnya, oleh ikannya. Nah, ini oleh hobinya. Kalau hobinya mungkin ya balik ke raga kan, oleh golf gitu kan, oleh permainan apa misalnya senam atau segala macam. Itu manusia itu mencari penghiburan dari situ, teman. Atau mungkin dari kulinernya kali, teman. Kalau kuliner gak kebablasan masih boleh-boleh aja gitu. Urusan seksnya, kalau seksnya memang dengan pasangan dan tidak over ya boleh-boleh saja, teman. Tapi jadi semuanya itu manusia kan juga butuh yang namanya kesukaan dan kebahagiaan, teman. Tuhan juga sama, teman. Hanya satu-satunya yang Tuhan bisa jadikan kesukaan dan kebahagiaan itu cuma manusia, teman. Ya, apa kesukaan Tuhan? Ya, kesukaan Tuhan itu adalah apakah benar manusia mengasihi, apa benar percaya, apakah benar taat kepada Tuhan itu yang Tuhan minta cuma itu. Ya, bentuk ketaatannya apa? Ukuran bahwa manusia itu mengasihi, ya percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ukurannya apa gitu? Nah, Tuhan, karena memang Tuhan itu adalah firman Tuhan itu. Allah adalah firman Allah, firman Allah adalah Allah, sehingga Tuhan itu ya tidak bisa lari dari lingkupnya firman, teman. Ya Tuhan Allah ya firman gitu, firman Allah. Ya firman Allah ya Tuhan Allah. Jadi kalau kita bicara bagaimana ingin menyenangkan, menyukakan, membahagiakan hati Tuhan, ya bagaimana kita bisa mentaati apa perintah dan peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada firman Tuhan tersebut gitu, perintah peraturannya. Dan di situ kan terdiri nanti setelah melakukan perintah peraturan Tuhan kan ada reward punishment-nya yang berupa janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, setelah janji-janji Tuhan itu baru kita tahu gitu, firman dan janji Tuhan itu baru akan tahu bahwa apa sih rancangan dan yang kehendak Tuhan bagi kita gitu. Ya, nah kalau kita bisa balik lagi mengasihi, percaya dan taat dalam arti kata melakukan firman Tuhan, ya Tuhan disukakan, teman-teman. Tuhan dibahagiakan, Tuhan disenangkan. Nah, itu mainan Tuhannya cuma itu, teman-teman. Beda dengan mainan manusia yang banyak sekali ragamnya gitu. Meskipun kadang-kadang manusia kan ada apa ya, kalau bicara hobi ya, dari kesukaan, dari kebahagiaan itu kalau kita istilahkan hobi gitu, ya hobi Tuhan ya cuma mainan kita gitu, mainan manusia, mainan pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Apabila pikiran, perasaan, kehendak manusia itu bisa disesuaikan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, yaitu kebahagiaannya Tuhan, teman. Sama lah, teman-teman. Jadi mungkin kalau saya sering umpamakan ke hobi kita, atau mungkin kalau kita lagi falling in love sama orang gitu, ya kalau selama falling in love itu istilahnya memang dari perasaan pasangan kita gitu, yang memang tertumbah untuk kita, ya kita harusnya bahagia dan senang, teman-teman. Harusnya seperti itu, kita disukakan, bahagia dan senang gitu. Nah, Tuhan juga sama, teman.
Tapi kalau misalnya kita cuma dibohongi oleh pasangan kita gitu, sebenarnya dia tidak mengasihi kita, dia tidak percaya kepada kita, dia tidak taat kepada kita, ya dia cuma dengan maksud tertentu mau cari apanya gitu, mencari hartanya atau mau mendekati tahtanya atau popularitasnya gitu. Ya akhirnya ya isinya itu bohong semua, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud saya sharing pagi ini gitu, bahwa Tuhan itu ya hanya butuh disenangkan, dibahagiakan, disukakan oleh kita ya apabila kita memang ya melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tidak ada yang lain gitu. Jadi yang Tuhan senang itu cuma kita melakukan firman Tuhan. Nah cuman syarat melakukan firman Tuhan itu kan yang tadi saya bilang panjang, teman-teman. Harus diruntut ke belakang dari mulai ngerti, dari mulai kenal, dari mulai mau gitu. Nah mau itu juga hati-hati karena tidak ada kedaulatan Tuhan untuk mau gitu, mau memaksa kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, taat Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan mampu tapi tidak mau gitu, karena Tuhan batasnya dengan kedaulatan Tuhan seperti itu, agar manusia itu tidak menjadi robot, tidak menjadi binatang, atau tidak menjadi makhluk-makhluk lain selain manusia gitu. Nah ini yang kita mesti mengerti, teman. Nah kalau kita dari sisi manusianya, ya berarti kita mau dulu, teman. Kalau sudah mau, ya benar-benar kita buktikan ke Tuhan bahwa kita mau itu dengan benar-benar menggali terus-menerus pengenalan akan firman Tuhan. Biasanya Tuhan bukakan, teman, bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, ya di mana roh kita itu adalah baiknya roh Tuhan di dalam kita, di mana roh Tuhan itu kita minta ke Tuhan untuk bisa dihidupkan gitu. Nah waktu roh Tuhan dihidupkan berarti kita jadi mampu mengerti akan firman Tuhan, kita jadi lebih berani melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan yang dihidupkan, teman. Kalau cuma sekedar firman Tuhan saja tanpa ada roh Tuhan, akhirnya firman Tuhan pun menjadi logos. Ya, firman Tuhan pun perintah peraturannya hanya berupa dari pikiran perasaan kehendak kita. Tapi kalau waktu kita hidupkan yang namanya firman Tuhan dihidupkan dengan roh Tuhan itu, ya akan menjadi rema, teman. Jadi perintah peraturan firman Tuhan itu hidup ya karena apa yang dari pikiran perasaan dan kehendak Tuhan. Jadi beda sekali, teman. Jadi kalau firman Tuhan disertai dengan roh Tuhan akan menjadi rema gitu, berubah dari logos menjadi rema. Nah sebaliknya untuk waktu kita melakukan firman Tuhan bersama dengan roh Tuhan, ya akan jadi punya keberanian, teman, punya iman untuk berani melakukan firman Tuhan. Jadi urutannya harus ada firman Tuhan, teman-teman, harus ada roh Tuhan gitu. Nah dari firman Tuhan dan roh Tuhan ini akan timbul iman, teman. Nah iman ini yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, taat Tuhan. Ya itu intinya itu, teman-teman. Nah ini saya mau nanti jelaskan di detailnya, teman-teman, di draft saya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya bacakan dulu di kitab dasar kitabnya dulu, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34, teman-teman. Saya bagi menjadi beberapa perikop, teman-teman. Satu, hal memberi sedekah. Kedua, hal berdoa. Ketiga, hal berpuasa. Keempat, hal mengumpulkan harta. Kelima, hal kekhawatiran, teman-teman. Ini saya kaitkan semua Matius pasal 6, tapi saya tambahkan juga nanti ada satu perikop yang di kitab Lukas, teman. Kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nanti juga saya langsung bacakan aja supaya itu bisa di cross gitu, bisa nyambung gitu. Kitab Matius pasal 6 ya ayat 1 sampai selesai aja ya. Saya bacakan semua aja sampai 34, teman-teman. Jadi hal memberi sedekah gitu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya apabila dilihat orang. Maksudnya gitu, teman. Justru kalau kita udah pamer-pamer ke orang, ya mungkin upahnya ya dari orang-orang yang melihat kita atau mendengar kita, teman-teman. Tapi tidak mendapat upah yang dari Tuhan gitu. Nah ini firman Tuhan ingatkan begitu gitu. Tapi apabila kita memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kanan kita memberi tangan kiri kita sampai nggak mengetahui itu. Nah itu yang Tuhan mau gitu, karena pemberian sedekah yang
tersembunyi itu justru manusia tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu, teman. Itu yang Tuhan mau gitu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita gitu. Jadi intinya gini, teman, apabila kita melakukan kewajiban doa gitu kan, yang kajian agama, kita memberikan sedekah gitu ya, kalau bisa maksudnya ya kita nggak usah keluar lah keluar gitu, yang penting Tuhan tahu, sudah, titik gitu, nanti Tuhan yang balasin buat kita. Nah, kedua, saya mulai masuk lagi hal berdoa, teman-teman. Perikop kedua, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan di jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini kalau balik lagi, kalau berdoa di mejeng di depan orang juga seolah upahnya itu dari orang yang melihat saja gitu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi gitu. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini kembali lagi, berdoa pun jangan nampang gitu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan gitu, sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini kadang-kadang orang yang baru-baru kenal Tuhan, tidak tahu karakter Tuhan yang sebenarnya, kadang-kadang selain berdoa pengennya mamer, teman-teman, mejeng gitu, dan juga doanya panjang-panjang gak karuan, kayak puisi gitu. Nah, padahal Tuhan katakan sebelum kita berdoa juga Tuhan udah tahu kok kita mau apa gitu. Jadi ya doa yang simpel aja gitu. Tuhan pengen seperti itu dan tidak perlu dikeluar-keluar di depan orang banyak gitu. Intinya gitu. Dan jangan bertele-tele tadi, jangan nampang dan jangan bertele-tele. Nah, yang singkat-singkat aja karena Tuhan tahu. Bahkan di sini karena itu berdoa demikian, malah Nabi Isa ngajarkan doa untuk orang Nasrani kepada Tuhan seperti itu ya. Tuhan Allah kami yang di surga, dikuduskanlah nama Tuhan Allah, datanglah kerajaan Tuhan Allah, jadilah kehendak Tuhan Allah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah, doa yang benar-benar Nabi bisa ajarkan kita kepada Tuhan Allah. Cuma doanya seperti ini aja, teman. Nggak ada disambung-sambung, diceritain segala macam kejadian. Kita kemarin baru berdoa untuk orang-orang banyak di mana dan memberikan sedekah gini-gini. Ya itu jadi kayak pidato, teman. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan nggak mau seperti di ayat 7, kitab Matius pasal 6 ayat 7 itu, bahwa Tuhan tidak suka kita nampang dan bertele-tele dengan doanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan Allahmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allahmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, ini yang perikop berikutnya, hal berpuasa, teman-teman. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau orang berpuasa diketahui oleh orang lain, ya berarti tidak mendapat upah dari Tuhan, teman. Yang mendapat upah dari dari orang itu. Bahkan, teman-teman, apabila ada orang berpuasa memarahin atau melarang orang lain untuk makan, ya itu juga makin kacau lagi, teman. Mestinya kan ya puasa itu justru satu bagaimana melatih iman orang yang berpuasa untuk naik level gitu. Ya berarti kan apabila kita berpuasa sendirian di tempat terpisah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, mungkin jauh lebih mudah, teman, daripada berpuasa
apabila kita di food court itu ada dalam food court. Nah mestinya kan kalau bicara niatnya puasa itu untuk Tuhan, niatnya puasa itu untuk menaikkan level iman kita, ya apa gunanya kita mesti marah-marah atau memberhentikan orang lain yang tidak berpuasa harus berhenti untuk berpuasa seperti kita yang sedang berpuasa, kan kacau teman-teman. Ya tujuannya mau apa gitu? Kalau tujuannya memang untuk menaikkan level iman kita, ya biarkan saja. Bahkan kalau kita istilahnya harus ngobrol, diundang rapat di dalam food court juga, ya datang-datang saja gitu. Kita datang di satu kafe atau restoran, semua orang pada makan, kita puasa, ya itu makin bagus gitu kalau memang kitanya kuat. Kalau dari targetnya itu adalah menaikkan level iman kita berpuasa tersebut gitu. Nah, begitupun juga perikop hal mengumpulkan harta teman-teman. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini hati-hati nih teman, di ayat 21 itu kata apabila kita terlalu hati kita adanya harta, ya Tuhan pasti kalah teman-teman. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu gitu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon kalau di dalam istilah Nasrani adalah yang berkaitan dengan uang teman-teman. Jadi ujungnya ya harta benda gitu kan, yang seperti itu gitu, atau kesombongan, keangkuhan untuk bisa membuktikan bahwa kita mampu segala macam. Nah itu tidak bisa sejalan dengan Tuhan teman-teman. Nah yang terakhir kalau di kitab Matius itu hal kekhawatiran teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allahmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi firman Tuhan membandingkannya manusia dengan burung teman-teman. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu teman bahwa kita membutuhkan harta, tahta, segala macam itu tahu, itu hal-hal dunia itu tahu. Cuman Tuhan nggak mau kita sampai keikat gara-gara hal-hal seperti duniawi tadi teman-teman, yang mencengkram, mengikat kita sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak mendapatkan keselamatan di dalam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan ajarkan kita hidup itu seperti ini teman-teman. Kita harus hidup itu step by step, supaya apa sih? Supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan teman-teman. Apabila Tuhan bikin acara kita itu bisa bukan step by step, bukan hari ke hari, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, setahun sekali, ya itu nanti akhirnya kita tidak mencari Tuhan setiap hari teman-teman. Kita mencari ini seminggu sekali cukup, kita mencari sebulan sekali cukup, kita mencari setahun sekali cukup gitu.
Sedangkan tujuan Tuhan itu kan Tuhan pengen sekali hidup bersama kita setiap hari loh teman. Selama 24 jam itu Tuhan pengen hidup bersama kita teman. Karena Tuhan sudah sediakan roh Tuhan bagi manusia itu, di setiap manusia ada roh Tuhan loh teman. Jadi jangan bayangin roh Tuhan itu bukan maha hadir. Ya, roh Tuhan itu adalah maha hadir itu. Jadi di setiap manusia itu ya Tuhan berikan satu roh Tuhan bagi manusianya gitu. Nah ini yang apa? Yang memang apa Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kembali lagi kita mesti ingat bahwa roh Tuhan itu adalah roh yang maha hadir, sehingga di setiap manusia itu ada satu roh Tuhan yang di dalam kita masing-masing. Jadi pengen diajak ngobrol 24 jam pun ya pasti roh Tuhan akan happy sekali gitu, bahagia, disukakan dan bahagia sekali. Tapi yang terbalik itu apabila roh Tuhan ada di dalam kita, tapi kita tidak pernah ya mengajak berdialog dengan roh Tuhan kita, ya betapa sedihnya teman-teman. Kita apabila semobil dengan pasangan kita gitu, ya sama sekali berjam-jam tidak ada ngobrol gitu, tidak ada dialog, kan bosan sekali teman. Bahkan bisa ngantuk, nggak keruan gitu, baik dari pihak kitanya atau mungkin dari pihak Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan saya percaya tidak, tetap menunggu kita. Jadi Tuhan menunggu jadi sampai kita bertanya apa, mau nanya apa, mau jawab apa, itu ya Tuhan tunggu teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius teman-teman, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34 selesai, dan saya lanjut ke kitab Lukas sebagai penutupnya teman-teman. Kitab Lukas pasal 4, teman-teman cari kitab Lukas pasal 4 ayatnya 1 sampai 13 teman-teman. Ayat 1 sampai 13. Ini perikopnya judulnya pencobaan di padang gurun. Nabi Isa yang penuh dengan roh Tuhan kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh Tuhan ke padang gurun. Di situ Nabi Isa tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Nabi Isa tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Nabi Isa, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Nabi Isa kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Teman-teman asal tahu teman-teman, di Nasrani itu kadang-kadang firman Tuhan katakan bukan cuma Nabi Isa saja sebagai anak Allah, anak Tuhan Allah, teman. Tapi kita ya apa secara rohani gitu, ya disebut juga anak Allah teman. Tapi dalam arti kata anak Allah itu apabila memang kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tapi banyak teman-teman orang-orang Nasrani yang tidak mengenal, tidak mengerti dan melakukan firman Tuhan, tapi mengaku-ngaku sebagai anak teman. Nah ini yang kacau gitu. Jadi lebih baik orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mengerti akan Nasrani tapi melakukan firman Tuhan, daripada seorang Nasrani yang dianggap bisa menjadi anak Tuhan Allah itu apabila yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah ini kadang-kadang terbalik-balik teman-teman. Banyak sekali orang Nasrani yang tidak mengenal, tidak mengerti itu sudah mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Itu yang salah teman-teman. Jadi di sini diluruskan begitu. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah," ya maksudnya orang yang mengenal firman Tuhan Allah, orang yang mengerti akan firman Tuhan Allah dan melakukan firman Tuhan Allah, ya suruhlah batu ini menjadi roti. Harusnya bisa gitu tuh. Jawab Nabi Isa kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nabi Isa jawab begitu gitu teman. Jadi Nabi Isa itu jawab bahwa manusia itu bukan cuma bicara duniawi saja, tapi yang penting itu adalah bicara rohani gitu. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memberikan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu tidak diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang
ke siapa saja yang kau kehendaki. Jadi teman-teman harus tahu teman, kalau istilahnya kuasa dunia itu memang Tuhan Allah memberikan itu kepada iblis gitu. Jadi kalau Tuhan tetap ngotot bahwa targetnya adalah rancang kehendaknya duniawi gitu, ya sama aja itu masuk ke dalam jebakan iblis, masuk ke dalam rancangan kehendak iblis gitu. Karena dunia itu sudah diberikan Tuhan kepada iblis gitu. Nah ini maksud iblisnya mengatakan Nabi Isa, kalau saya mau kasihkan ke siapa juga itu haknya saya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa dunia itu kepada iblis itu. Yang di iblis mau kasihkan Nabi Isa juga boleh-boleh saja, tidak ada yang bisa melarang gitu. Jadi jikalau engkau menyembah aku, menjawab iblis maksudnya, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Nabi Isa malah mengingatkan iblisnya, gimana sih yang mesti kan yang disembah itu bukannya saya kepada iblis, tapi kan saya dan iblis dan siapa makhluk pun yang harus menyembah ya Tuhan Allah gitu, dan harus berbakti kepada Tuhan Allah gitu. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepada Nabi Isa, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Nabi Isa menjawab kepada kepada iblis itu. Kata Nabi Isa, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah kita gitu. Jangan mencobai Allahmu gitu. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu karena iblis merasa gagal teman-teman. Jadi mengakhiri itu semua, tapi ini yang teman-teman mesti ingat, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu sangat ulet dan yang menunggu sampai Nabi Isa berbuat salah, menunggu sampai manusia berbuat salah, ya akhirnya iblis kembali lagi yang ngerjain lagi teman-teman. Nah saya ini sudah bacakan teman-teman di kitabnya, sudah saya bacakan kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 4 sampai 1 sampai 13. Ini saya langsung masuk ke draft aja teman-teman. Kalau di draft ini kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hendaklah kewaspadaan agama kita jadi hendaklah kewajiban agama kita tidak dipertontonkan, dan janganlah kita beri sedekah dengan tujuan dilihat oleh orang banyak gitu. Karena yang membalas kebaikan kita hanyalah manusia nantinya gitu. Apabila kita mempertontonkan dan melihatkan gitu sedekah kita, nanti membalas itu manusia teman-teman, bukan Tuhan yang membalas. Tuhan tidak membalas. Terus buat apa gitu? Balasan itu balik lagi cuman balasan hal-hal duniawi, di mana hal duniawi itu dari sisi rohani bisa dianggap cuman sementara panas saja teman-teman. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14. Hal berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik yang berdoa harus dilihat orang, dan doanya bertele-tele seperti orang yang tidak kenal Allah gitu. Cukup berdoa yang singkat dan sederhana, yang intinya mau ampuni orang, agar Tuhan juga mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi inti doa itu sebenarnya itu saja benar, bukan bertele-tele seperti orang baca puisi, bukan seperti mantra yang diulang-ulang, bukan seperti pidato gitu. Ya bukan seperti itu teman-teman. Berdoa itu adalah bagaimana kita berdialog dengan Tuhan gitu. Ya berdua pun tidak ada problem teman-teman. Jadi ini yang mesti teman-teman harus tahu, bahwa ya Tuhan itu tidak suka istilahnya kita mempertontonkan doa kita. Tuhan juga tidak suka apabila mendengarkan doa kita bertele-tele gitu. Nah ini yang teman-teman harus tahu gitu. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Harus berpuasa, janganlah muram dan ceria serta sukacita. Janganlah muram tetapi ceria dan serta sukacita waktu kita berpuasa, maksudnya teman-teman, agar orang tidak tahu jika kita sedang berpuasa, tetapi hanya Tuhan yang berada di tempat tersembunyi
yang tahu gitu. Maka Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepada kita. Jadi apabila kita bicara berpuasa, teman-teman, maksud Tuhan gak usah kita melihatkan muka kita muram, kita sedih, kita lemes, kita nggak seger, kita loyo gitu. Ya kita jangan diganggu gitu. Ya maksudnya kalau sampai kita berpuasa terlihat seperti itu, ya balasannya pasti dari manusia, teman-teman. Anggapnya, iya ini kasihan loh, ini lagi puasa, kita makan mesti hati-hati depan dia lah, inilah, itulah gitu. Tapi jawabannya kan, balasannya kan dari manusia, teman-teman, bukan dari Tuhan. Dan justru kalau kita tidak diketahui orang lain sedang berpuasa, justru balasannya dari Tuhan, teman-teman. Nah puasa ini kan bisa macam-macam, teman-teman. Ada puasa tidak makan, tidak minum, ada puasa tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Ya itu puasa itu seperti itu gitu. Dan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, teman-teman, hal mengumpulkan harta gitu. Hanya ada satu jalan dari Tuhan. Tujuan kita hidup adalah kumpulkan harta yang untuk bekal hidup kekal kita di surga. Tidak mungkin kita kumpulkan harta yang untuk surgawi bersamaan dengan duniawi, sebab bertentangan. Nah ini kadang-kadang kalau kita kembali ke urusan yang mengganggu kita, teman-teman, sebenarnya kuncinya ada di ayat ini, teman-teman, di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 gitu. Intinya ada di situ. Jadi manusia dunia gitu, atau orang yang berkeyakinan, orang yang kurang mengenal pribadi Tuhan dengan benar, kurang mengenal firman Tuhan dengan benar, teman-teman, itu orang dunia dan orang berkeyakinan seperti itu yang biasanya akan mempunyai parameter kesuksesan bagaimana harus hidup itu adalah dari ukurannya adalah kesuksesan duniawi, teman-teman. Bagaimana mendapatkan target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, dan bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu dunia sehingga keangkuhan dan kesombongannya bisa tersalurkan, teman-teman. Itu kuncinya orang dunia seperti itu. Prinsip-prinsip orang dunia, orang berkeyakinan seperti ini, itu tidak beda, teman-teman, yang tadi dikatakan di kitab Lukas tadi gitu, di ayat 4 sampai 13 itu, bahwa yang namanya hal-hal yang duniawi itu kan memang sudah diserahkan Tuhan kepada iblis gitu, teman. Jadi seolah-olah hal duniawi itu apa yang ditargetkan hal duniawi itu ternyata tidak beda dengan apa yang ditargetkan oleh iblis gitu. Jadi target iblis itu juga sama, ya bagaimana menjebak manusia, menggiring manusia, menuntut manusia agar terlena, agar terjatuh, agar tergelincir gitu. Ya dengan target-target duniawi, teman-teman, ya sama. Bagaimana manusia dunia dan berkeyakinan dan iblis itu mentargetkan sukses duniawi, sama gitu ya. Orang dunia, orang berkeyakinan mentargetkan mencari kebahagiaan duniawi meskipun dengan cara segala macam cara yang semu gitu, yang kacau, ya sama. Iblis juga sama, mentargetkan diri bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi dengan tujuan supaya kita bisa sombong, bisa angkuh, ya sama, teman-teman. Nah iblis kan apabila kita terjebak melakukan apa yang dirancang kendaki oleh iblis, iblis kan berarti sukses, teman-teman. Sukses dalam arti kata manusia itu akan mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka. Itu loh yang iblis carikan itu. Nah sebaliknya, teman-teman, bagi manusianya, manusia dunia dan orang keyakinan ini kan malah menjadi bukan sukses tapi kegagalan. Kegagalan apa? Karena tidak bisa menikmati apa yang disebut sukses yang kekal, tidak bisa menikmati bahagia yang kekal, tidak bisa masuk ke dalam surga yang kekal. Ya karena masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka tadi, teman-teman. Nah ini kalau dari versinya manusia dunia dan keyakinan ikut ke dalam rancangan kehendaknya si iblis, yang berarti cuma merasakan sukses dan bahagia itu ya cuma di dunia fana ini, teman-teman. Sedangkan dunia fana ini Tuhan katakan cuma 70-80 tahun, bahkan yang terlama 120 tahun. Tapi kan tetap dengan parameter kan tidak kekal, teman, tetap fana sementara. Pengen 70, 80, 120 tetap aja kan istilahnya kategorinya fana. Nah kalau dibanding dengan kekal ini kan tidak berbatas, teman-teman. Ya seperberapanya, beberapa kali lipatnya fana gitu, nggak bisa dihitung, teman-teman, karena nggak ada batasnya gitu. Nah makanya beda iblis sama Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan tuh pengen banget bagaimana kita bisa sukses hidup ya di dalam yang kekal itu. Nah sukses hidup yang kekal itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang
kekal gitu. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal? Bagaimana bisa masuk ke dalam surga yang kekal gitu. Mestinya gitu teman-teman. Jadi bertentangan sekali. Jadi kalau di iblis atau orang dunia, orang keyakinan itu katakan bahwa yang pertama misalnya, saya pengen targetnya sukses duniawi. Tapi kalau bicara rohani teman-teman, Tuhan pengennya bukan sukses duniawi, tapi bagaimana bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Misalnya gitu teman. Yang kedua, ya dunia, orang berkeyakinan iblis menginginkan bagaimana mendapat kebahagiaan dengan segala macam cara di dunia ini gitu. Tapi kalau dari sisinya versi rohani tidak sebenarnya. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera sampai akhirat, dari dunia ini sampai akhirat teman. Cuman kalau bicara dunia ini harus butuh kedewasaan rohani dulu teman. Kalau memang kita sudah dewasa rohani, kita akan mendapatkan damai sejahtera meskipun dalam kondisi duniawinya duka cita gitu. Ya, kita tetap akan mendapatkan damai sejahtera dalam kondisi kita miskin, dalam kondisi kita kekurangan. Kita akan tetap mendapatkan damai sejahtera meskipun kita dalam kondisi tidak harmonis keluarganya. Kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hati kita meskipun di dalam perkawinan kita terjadi percekcokan sampai hampir cerai gitu. Ya semua teman. Karena parameternya sudah dewasa rohani. Makanya di dalam duka cita, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan gitu, dalam kesakitan, ke dalam ketidakharmonisan, tetap aja teman-teman, kita bisa merasakan damai sejahtera itu. Jadi yang kedua itu bertolak belakang gitu teman. Yang satu duniawi atau keyakinan iblis itu senang bagaimana mencari kebahagiaan, apapun juga dilakukan, yang penting ujungnya bahagia meskipun semu teman-teman. Ya sampai makan obat narkoba, narkotik, obat-obatan, sampai misalnya kuliner yang sampai diekspos berlebihan, atau mungkin mengubah nafsu seksnya gak keruan gitu, bukan cuma dengan pasangan gitu, dengan orang-orang ini juga, bagaimana menyombongkan diri gitu. Ya itu yang dilakukan orang duniawi seperti itu. Berbeda banget dengan apa yang Tuhan peraturan dalam firman-Nya gitu. Itu yang kedua teman. Yang ketiganya teman-teman, bagaimana yang namanya orang duniawi itu, orang keyakinan itu, iblis itu menghendaki bagaimana semua kebutuhan duniawi itu terpenuhi teman. Terpenuhi untuk dalam arti kata untuk jadi sombong-sombongan teman, untuk jadi keangkuhan gitu. Ya bagaimana bahwa dia bisa mendapatkan semua gitu. Ya misalnya dia bisa mendapatkan rumah yang nggak kira-kira gitu. Dia mendapatkan mobil yang nggak kira-kira. Dia bisa mendapatkan tas yang nggak kira, dompet yang nggak kira-kira, segala macam juga nggak kira-kira gitu. Yang namanya makan itu nggak kira-kira gitu. Ya bisa sekali makan satu keluarga berenam misalnya, habisnya sampai puluhan juta. Padahal ya di tetangganya masih banyak orang yang makannya mungkin sehari 5.000 perak kali, 5.000 perak aja satu bungkus nasi kucing gitu, nasi jinggo. Gak tahu sekarang dapat atau tidak yang namanya 5.000 perak gitu. Nah itu aja cuma bisa dimakan untuk sehari satu kali teman-teman. Nah sedangkan orang-orang yang menunjukkan show force akan kekayaannya, akan kesuksesan duniawinya, kadang-kadang makannya 3 kali dan dihambur-hambur teman-teman. Ya sekali makan itu porsinya mungkin bisa 3, 5 kali, 6 kali dari besarnya perutnya si orang-orang dunia tadi teman-teman. Nah ini kadang-kadang kita nggak mikir begitu teman-teman, nggak mikir bahwa ya ukurannya itu kan mestinya nggak boleh ukuran dari diri kita sendiri teman-teman ya. Kita mesti apa sih, kalau memang bukan untuk keangkuhan kita, bukan untuk kesombongan kita, ya kita tidak perlu harus show force menunjukkan ke orang-orang lain bahwa kita seperti itu teman-teman. Karena balik lagi orang-orang awam itu banyak sekali yang memang masih berkesusahan teman-teman. Ya ini yang kita mesti pikirkan gitu. Jangan sampai kita angkuh atau sombong dengan cara begitu. Nah kalau versi rohani ya teman-teman, untuk poin ketiga, ya Tuhan simpel aja. Ya bagaimana supaya kita bisa meninggal dunia gitu. Karena orang-orang yang show force tadi gitu, tetap tuh ujungnya meninggal dunia teman-teman. Ya entah usia 70 atau 80 atau 120 tahun kan tetap ujungnya meninggal dunia. Nah
bagaimana setelah kita meninggal dunia, Tuhan persiapkan bahwa kita ini akan masuk ke dalam yang kehidupan yang kekal, teman-teman. Bukan kebinasan yang kekal. Orang dunia itu tidak memikirkan seperti ini, ya, bahwa iblis menjebak, menggelincirkan manusia-manusia kaya dan orang berkeyakinan ini masuk ke dalam kebinasan yang kekal dalam neraka, teman-teman. Tapi kalau bicara yang Tuhan selamatkan itu adalah orang-orang yang memang apa? Yang memang diselamatkan untuk bisa masuk hidup kekal di dalam akhirat kekal, yakni dalam surga, teman-teman. Nah, cuman kalau kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, teman, bahwa di dalam surga pun ternyata ada dua kelompok. Nah, ini kembali lagi terserah pengertian kita gitu. Ya, ada dua kelompok. Jadi ada kelompok di dalam surga yang hanya statusnya warga surga atau rakyat jelata surga, tapi ada kelompok lagi yang disebutnya ya timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau yang disebutnya keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, atau ya posisi tinggi di dalam surga. Jadi ada dua kelompok ini lagi, teman-teman. Orang-orang yang di dalam kerajaan surga yang sebagai timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau keluarga Tuhan dalam surga, atau yang lebih tinggi posisinya, jabatannya dibanding warga surga dan rakyat jelata surga, ini akan memimpin dari warga surga atau rakyat jelata surga. Ya sesuai firman Tuhan seperti itu gitu. Nah, tinggal kita percaya atau tidak. Cuman yang jelas sih, teman-teman, lepas nanti kita di sana di posisi tinggi atau rendah di dalam surga, itu sudah masuk dalam surga, teman-teman. Kalau kita bicara di dalam neraka itu kan ya bukan surga, teman. Kebalikannya, kebinasaan. Kalau surga kan itu. Tapi kembali lagi, kalau sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi orang yang dewasa rohani itu adalah yaitu, teman-teman, bagaimana Tuhan mengharapkan sekali kita ini untuk bisa tidak hanya sekedar masuk dalam surga, tapi kita ini bagaimana bisa memimpin, mengatur dalam surga bersama Tuhan gitu. Makanya Tuhan selalu katakan, coba kita ini adik-adiknya Nabi Isa gitu, karena Nabi Isa adalah sulungnya kita. Ya bagaimana kita adik-adiknya Nabi Isa secara rohani itu bisa hidup seperti Nabi Isa gitu. Pengennya si Tuhan Allah seperti itu, supaya bisa masuk dalam keluarga dan kerajaan surganya Tuhan Allah. Kedua, bagaimana caranya kita bisa serupa dengan firman Tuhan gitu. Ya apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan, ya coba dilakukan gitu. Nah, ini Tuhan minta itu. Dan juga Tuhan minta supaya kita bisa sempurna, tidak sisi bisa sempurna nggak sih? Kalau kita bisa sempurna, ya kita akan mendapat seperti Nabi Isa. Ya berarti kita akan benar-benar mampu ya melakukan firman Tuhan itu, teman-teman. Nah, kembali lagi, teman-teman, kalau di temanya hari ini, bahwa untuk bisa melakukan firman Tuhan itu ternyata kan mesti ada runutan ke belakangnya, teman-teman. Ya, apabila kita tidak mengenal gitu firman Tuhan, ya nggak mungkin. Kalau sekedar tahu aja nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus menggali pengetahuan, tahunya kita, keinginan tahu kita, mencari tahu itu sampai kita akhirnya mengenal, teman. Nah, waktu kita mengenal, kita menggali pengenalan akan firman Tuhan, akhirnya kita mengerti, teman, bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, di mana ada roh Tuhan yang harus dihidupkan dalam roh kita. Nah, akhirnya waktu kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita jadi mampu mengerti, teman. Nah, waktu kita mau mengerti, ya akan lebih berani melakukan firman Tuhan, teman. Urutannya gitu, teman-teman. Karena apa? Kembali lagi, ada firman Tuhan yang kita mengerti karena ada roh Tuhan, ada firman Tuhan yang kita berani lakukan karena ada roh Tuhan. Jadi butuh firman Tuhan, butuh roh Tuhan, sehingga kita mampu beriman, teman. Beriman untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ujung-ujungnya, teman-teman, orang yang mampu melakukan firman Tuhan itu ya tanpa didasari dengan mengasihi Tuhan, tanpa didasari dengan percaya kepada Tuhan, tanpa didasari dengan taat kepada Tuhan, ya nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin orang bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kalau sampai misalnya kita bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman, yaitu yang tadi firman Tuhan katakan, Tuhan hanya ingin satu-satunya tujuan orang hidup itu adalah mencapai sampai ke surga gitu. Ya, yaitu bagaimana
priority utama itu mencapai ke surga untuk mendapatkan keselamatan akhirat dalam surga, mendapat damai sejahtera di dalam surga, dan mendapat menjadi warga surga, bahkan jadi pimpinan warga surga di dalam surga. Itu targetnya Tuhan, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, Tuhan ingatkan, apabila kita mengendaki seperti ini ya tidak bisa menduakan Tuhan, teman. Jadi Tuhan itu ya kita mesti milih gitu ya, milih antara mau memilih Tuhan atau memilih Mammon, memilih surgawi atau memilih duniawi. Ya kita nggak bisa memilih dua-duanya, teman, karena yang satunya terang, satunya gelap. Mudah-mudahan teman-teman nangkap maksudnya. Oke, see you, bye-bye.